Ya Allah Mbak Mel, aku nangis. Ini doaku banget, dipinjemin buat bayar utang tanpa riba, tanpa pikir panjang, langsung aku kasihin itu uang Mbak Mel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat kalian yang mau kirim testimoni langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat dan jangan pernah lelah salawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa nih ya? Mbak Mesa dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Mel. Saya Teh Mesa dari Lampung. Salam kenal kembali Teh Mesa. Masya Allah. Saya mau sharing tentang keajaiban sholawat. Awal cerita kenapa saya kenal sholawat dan bisa mendapatkan keajaibannya itu pas selesai Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Aku punya amanah sebesar 20 juta. Terus uang itu mau diambil sama orang sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024. Aku masih nyantai, pikir aku masih setahun kan. Ternyata inilah jalan Allah untuk menegurku Mbak Mel. Tiba-tiba bulan Syawal 2023 akhir aku dipinta 1 juta dulu. Aku bingung Mbak Mel, abis lebaran belum ada pemasukan. Karena maklum habis lebaran, bingung mau minjem kemana. Pas lagi buka YouTube ada Mbak Mel lewat di YouTube dan aku tonton di situ Mbak Mel. Mbak Mel baca sholawat munjiat. Terus terang aku belum tahu sholawat munjiat tuh kayak apa. Taunya sholawat yang umum aja. Setelah nonton aku coba amalin sholawat munjiat. Alhamdulillah Mbak, memang Allah ngasih rezeki ke saya. Otak yang encer, gampang lah ngapal sholawat cuma 3 kali. Masya Allah Mbak, dirimu pinter banget, otaknya encer ya. Baca langsung hafal alhamdulillah. Terus aku amalin sholawat munjiat, belum juga ada keajaiban. Sempat mikir baru sedikit masa iya mau langsung dikabulin. Terus dari situ aku coba perbaiki sholat, tahajud sambil minta sama Allah pertolongan, lanjut baca munjiat 100 kali. Alhamdulillah besoknya orang itu WA nggak jadi ambil uangnya. Aku bersyukur Mbak Mel, dari sini mataku terbuka, ternyata kalau kita minta tolongnya sama Allah itu luar biasa. Nah ya kan, Masya Allah. Dan caranya pun sangat spesial untuk menegurku. Mungkin dari situ Allah mau ngasih tahu bahwa jangan sepelekan masalah hutang. Singkat cerita Mbak Mel, setelah perjalanan mau setahun ini, alhamdulillah karena aku tidak mau bersantai-santai lagi masalah hutang, akhirnya bisa nyicil hingga tersisa 7 juta Mbak Mel. Masya Allah kan, niatnya mau santai disuruh ngebut sama Allah. Di awal tahun 2024 aku kencengin ikhtiar langitnya Mbak. Dari mulai sholat qobliyah, badiah aku lakuin, sholat tobat, hajat, tahajud dan witir, lanjut istighfar 1000 kali dan salawat munjiatnya 1000 dari awal Januari sampai ketemu Ramadan aku lakuin. Hutang belum bergeser Mbak, masih duduk stuck di 7 juta. Tapi gak apa-apa, istiqomahin aja terus jalur langit. Tadi pas awal Ramadan aku curhat ke Allah dan minta pertolongan, minta dilunasin amanah 7 juta sebelum Idul Fitri tanpa
riba. Dan kalau misalnya Allah nolongin pakai hutang lagi nggak apa-apa, yang penting tanpa riba. Pas Ramadan dapat 1 minggu aku ditelepon, katanya bayarnya yang 5 juta aja dulu, yang sisanya yang 2 juta nanti sehabis lebaran. Aku seneng Mbak Mel, tapi mikir lagi yang 5 juta cari kemana ini sebelum lebaran. Alhamdulillah Allah maha baik banget. Aku pas seminggu mau lebaran, saudara bilang punya tabungan 4 juta mau titip uang di aku, katanya buat nikahan anaknya bulan Agustus, takut kepake jadi titip di aku. Terus aku jujur, kalau dipinjam dulu boleh nggak? Cakep, kudu jujur, jangan diem ya. Nanti pas waktunya mau nikah insya Allah ada. Kata dia ya udah nggak apa-apa, pakai aja dulu. Ya Allah Mbak Mel, aku nangis. Ini doaku banget, dipinjemin buat bayar utang tanpa riba, tanpa pikir panjang, langsung aku kasihin itu uang Mbak Mel, biar lunas. Akhirnya tinggal 1 juta Mbak Mel. Mikir lagi kemana lagi cari sisanya 1 juta Mbak Mel, mana mau lebaran, gak ada yang mau minjemin. Alhamdulillah lagi dengan wasilahnya jalur langit tambah aku kencengin. Di hari Minggu Mbak Mel, 2 hari lagi mau lebaran, suamiku dapat rezeki kiriman THR dari murid-muridnya. Karena dulu suamiku guru ngaji di kampung, mungkin ini cara Allah menolongku Mbak, anak murid kasih THR sebesar 1.500.000. Langsung dikasih ke aku 1 juta Mbak Mel, dan aku bayarin ke orangnya yang 500 pegangan kami Mbak Mel di malam takbir. Aku bahagia Mbak Mel. Walau belum semua lunas, setidaknya Allah memberikan pertolongan dan menunjukkan keajaibannya pas sebelum hari raya, karena aku mintanya gitu. Alhamdulillah Mbak Mel, kalau Allah udah ngasih pertolongan tuh caranya gak terpikir oleh kita, luar biasa. Sekian dulu ya Mbak Mel, maaf kalau kepanjangan. Nanti kalau utangku yang sisanya sudah lunas, dengan cara Allah aku sharing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan utangnya tadi katanya 20 juta, sisa 7 juta, akhirnya udah kebayar 7 juta gitu kan ya Mbak ya, bener gak sih? Ya kan, sisa 1 juta, iya kan udah kebayar 7 jutanya. Berarti ini sisa utang sama yang orang lain ya. Ini kan untuk nutup utang yang ini gitu ya teman-teman ya. Masya Allah banget, the power of sholawat. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Itu tadi kisah dari Mbak Teh Mesa. Aku biasa manggil Mbak jadi Teh agak belibet, gak apa-apa. Kadang-kadang Teh, kadang-kadang Mbak, nggak apa-apa ya. Jadi Teh Mesa ini tinggalnya di Lampung, punya utang 20 juta. Masya Allah, akhirnya setelah mengenal sholawat, mbaknya mulai bersolawat, mulai baca sholawat munjiat, dan mulai ada pertolongan satu persatu dari arah yang tidak terduga. Sampai sekarang utangnya jadi sisa 7 juta. Tapi jadi ke orang yang berbeda ya. Kan utang 20 juta sama si A nih, ya kan? Begitu bukan sih Mbak? Bener ya? Utang sama si A kan 20, terus akhirnya cicil sisa 7 juta. Nah, untuk udah jatuh tempo 7 jutanya suruh bayar, akhirnya pinjemlah ke saudara. Saudara tiba-tiba nitip uang, bibinya nitip uang buat nanti nikahan anaknya, dan akhirnya dipinjam dulu, dipakai dulu buat bayar utang, dan udah izin ya. Memang harus begitu, jangan gak izin. Mentang-mentang udah sholawatan, tahu-tahu Allah kasih jalan. Oh begini nih, kalau misalnya teman-teman ada di situasi seperti ini ya. Oh gini ya, berarti benar pertolongan Allah. Iya, tapi izin dulu. Jangan mentang-mentang kita dititipin, terus kita makainya tuh gak izin dulu teman-teman ya. Nah mbaknya Masya Allah izin nih sama bibinya, boleh nggak aku pakai dulu? Boleh, pakai aja dulu. Yang penting nanti pas dibutuhin ada, insya Allah ya. Dan akhirnya kebayarlah tuh utang yang udah jatuh tempo, dan itu sesuai doa. Doanya gitu sih, makanya kalau doa jangan nanggung ya teman-teman, doanya nanggung. Ya Allah, tolong bantuin lunasin utang yang sisa 7 juta lagi ya. Gak apa-apa deh dari utang lagi, gak apa-apa, yang penting bukan riba. Bener, dari utang lagi tapi bukan riba. Nah kudunya dibenerin doanya. Ya Allah, tolong bantuin hamba lunasin utang ya, tapi bukan dari utang lagi, entah dari mana yang tidak dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Tolongin ya Allah gitu ya. Kadang-kadang kita tuh berdoa memang ngukur ke diri kita sih ya. Kita ngukur ke diri kita, masa iya sih gitu kan. Padahal kan kalau kita ngukurnya dengan kemahabesaran Allah, ya Allah mah bisa ngasih apa aja. Allah mau ngasih kita uang 1 triliun juga bisa, mau ngasih kita uang 1 miliar juga bisa sekarang. Cuman pertanyaannya emang kita pantas gak sih gitu, kita mesti pantas sendiri. Dan kadang ya bener juga sih, kita kan orang yang tahu diri ya. Jadi kita kayak bukan kita ngecelin Allah, makanya kita kayak bro ya Allah gak apa-apa deh dari utang lagi. Bukan kita ngecelin Allah, tapi karena memang kita tuh merasa
kayak nggak pantas gitu lah. Makanya perbaiki lagi doa kita, berprasangka baik sama Allah ya, dan memang kita harus mantesin diri gitu loh teman-teman ya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi insya Allah Allah ngasih pasti, nggak mungkin nggak dikasih. Apa yang kita minta, apa yang kita panjatkan itu pasti Allah kasih, kalau tidak di dunia, di akhirat. Aku baca satu testimoni lagi ya teman-teman ya. Ini dari Lampung juga nih, sama-sama dari Lampung. Ini namanya Mbak Yuni, kalau tadi namanya Mbak Mesa. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yuni dari Lampung. Ini testimoni pertama saya. Salam kenal ya Mbak Yuni di Lampung. Ketemu channel Mbak Mel dari bulan Juli 2023. Waktu itu saya lagi tinggal sama mertua, udah sekitar 6 tahun. Dimana banyak sekali konflik dan air mata di dalamnya. Udah kayak di sinetron ya jadinya ya. Pengen banget kontrak tapi secara finansial tidak mencukupi. Apalagi bikin rumah, ada peninggalan rumah orang tua tapi masih ditempati kakak. Saya terus mengamalkan sholawat apa saja sebisa saya sambil aktivitas, kadang juga sekali duduk saya konsisten sholat duha juga tahajud. Akhirnya di akhir tahun 2023 kakak saya tiba-tiba bikin rumah sendiri, dan Masya Allah Kak Mel, Allah baik banget sama saya. Setelah pindah ke sini pun saya masih diuji. Tapi alhamdulillah saya bisa melewatinya, dan kemarin ketika mau lebaran saya pengen banget beli toples yang lagi viral, tapi sayang duitnya, tiba-tiba ada yang ngasih toples seperti yang saya mau. Dan yang bikin saya terharu, mau lebaran saya benar-benar hanya punya beras 3 kiloan. Saya bingung gimana nanti kalau saudara pada datang. Saya salawatan terus seharian di hari Selasanya. Masya Allah, di malam takbir saya dapat rezeki zakat sebanyak 35 kilo. Masya Allah, dari beberapa orang dan masjid uang kurang lebih 200 ribuan. Tidak henti-hentinya saya mengucapkan syukur karena saya sudah mengenal sholawat melalui perantara Mbak Mel. Semoga Mbak Mel sehat selalu sekeluarga, amin. Doakan saya ya Mbak Mel bisa segera merenovasi rumah dari peninggalan orang tua, amin. Masya Allah, the power of sholawat dari Mbak Yuni. Mana yang sekarang masih tinggalnya di Pondok Indah Mertua? Mana? Coba ya teman-teman yang masih tinggal sama mertua ya. Sebenarnya mau mertua mau orang tua sama teman-teman ya. Kalau kita sudah berumah tangga, lebih baik tinggalnya sendiri, misah, jangan tinggal bareng sama orang tua. Dan para orang tua juga pada ngerti gitu ya. Maaf, bukan ngajarin para orang tua gini loh, karena ada juga orang tua yang gak ngizinin anaknya. Enggak, kamu sayang kalau ngontrak, mendingan uangnya ditabung buat kamu kebeli rumah. Bener sih emang, bener, tapi itu nggak baik juga gitu loh buat kondisi mental masing-masing, baik itu mertuanya sendiri, baik itu orang tua sendiri maupun ke anaknya sendiri, anak dan mantunya sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kalau sudah menikah sebaiknya berpisah, tinggalnya jangan satu atap kalau bisa. Dan Masya Allah, Mbak Yuni kepengen banget, katanya udah 6 tahun tinggal sama mertua, banyak konflik, pasti sama orang tua juga ada konflik, gak harus sama mertua teman-teman kalau udah nikah mah. Dan Masya Allahnya Allah kabulkan. Setelah istiqomah bersolawat, salawatnya salawat apa aja, katanya gak harus salawat A, B, C, apa aja dibaca. Dan Masya Allah di akhir tahun akhirnya bisa pindah. Jadi mbaknya ini ada rumah peninggalan dari orang tua, tapi pada saat itu ditempati sama kakak. Dan setelah istiqomah bersalawat, Allah berikan rizki kepada kakaknya untuk bisa beli rumah sendiri. Dan akhirnya Mbak Yuni pindah ke rumah peninggalan orang tua yang tadinya ditempatin sama kakaknya. Meskipun belum bisa direnov. Salawat terus Mbak, nanti bisa ngerenov. Katanya Allah sayang sama mbaknya. Ada lagi ujian demi ujian. Iya dong ya, kita hidup ini kan memang untuk diuji gitu loh. Kita hidup ini untuk menjalani sebuah ujian, bukan sebuah ya, maksudnya untuk menjalani dari ujian satu ke ujian berikutnya. Itu kan hidup kita seperti itu. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah, sampai kita menutup mata untuk selama-lamanya. Yang di sana nantinya kita ngambil rapot gitu loh, menuai hasil dari apa yang kita kerjakan ketika di dunia. Ya teman-teman ya, jadi jangan pada kecil hati, jangan pada putus asa, jangan pada sedih, aku diuji gak bener. Ya, memang kita hidup tuh diuji. Makanya bersyukur udah pada kenal sholawat, udah pada sholawatan. Ujian yang datang insya Allah bisa kita jalanin, bisa kita laluin dengan enteng gitu loh. Gak berat beban seperti dulu waktu belum kenal sholawat. Makanya bersyukur banget ya. Dan akhirnya mbaknya dahsyat banget ya, Mbak Yuni ini tiba-tiba pas lagi butuh duit ya, pas malam takbiran butuh duit.
bukan malam takbiran, selama bulan puasa udah bingung nih, takut nanti lebaran saudara pada dateng, beras cuman tinggal 3 kilo gitu kan, takut nggak cukup, sementara juga nggak punya duit. Tapi Masya Allah di malam takbiran mbaknya dapat zakat 35 kilo dari mana-mana gitu ya, dapat dari masjid, dari orang, dan uang tunai 200.000 rupiah. Masya Allah, Allah mah baik banget, udah ngejamin kebutuhan kita tanpa kita minta tuh. Allah udah ngejamin. Allah mah udah tahu kita bakal butuh duit sekian, makanya disediain. Sering nggak teman-teman ngerasa gitu? Lagi butuh duit, ya teman-teman udah lagi butuh duit, belum butuh nih, tiba-tiba pas lagi butuh ada nih, entah itu dapat arisan, entah tuh teman-teman dapat rezeki dari mana gitu ya. Tapi uang itu memang pas untuk yang dibutuhkan. Kadang-kadang kan kita suka gini, ngeluh. Ya, padahal kalau dapat arisan kan harusnya bisa buat beli ini, bisa buat beli, misalnya bisa beli kalung emas, tapi ini malah buat bayaran sekolah. Lah memang Allah udah nyiapin buat bayaran sekolah gitu loh. Ya, jadi jangan ngeluh mulu. Ya bismillah, nanti pengen beli kalung emas, doa lagi, ya Allah pengen deh pakai kalung emas misalnya. Ya Allah pengen deh pakai cincin emas, pakai gelang emas. Pengen deh ya Allah, mudahin ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya lewat toko emas, ambil Allahumma sholli ala Muhammad, begitu. Ntar punya. Cobain aja deh teman-teman. Teman-teman cari ya gelang emas, cincin emas gitu ya. Cari di online kan banyak yang modelnya kayak gimana. Disimpan tuh foto, liatin dikit-dikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah. Yang ini maunya yang kayak gini. Ntar punya. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga Teh Mesa dan juga Mbak Yuni lancar terus rezekinya, selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga teman-teman yang nonton lancar rezekinya, segera dikabulkan doa-doanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.